Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari penemuan Dr. Daniel Brubaker saat dia meneliti sebuah manuskrip Quran. Ternyata klaim Quran terjaga dan tetap sama sejak awal sampai sekarang dipertanyakan. Dan kalian bisa menilai kebenaran klaim itu setelah mendengar pemaparan beliau berikut. Halo teman-teman Brother Phil. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal ngulik sesuatu yang Sangat fundamental. yaitu soal gimana sih sebuah teks suci itu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lebih spesifik lagi, kita akan bongkar hasil penelitian dari Daniel Brubaker, seorang akademisi yang, ya ampun, menghabiskan bertahun-tahun meneliti manuskrip-manuskrip Al-Quran paling kuno. Betul sekali. Misi kita hari ini adalah untuk memahami temuannya soal koreksi dan variasi dalam naskah-naskah awal ini, langsung dari bukti fisiknya. Dan ini penting kan? Karena apa yang dilakukan Daniel Brubaker ini dalam riset S3-nya di Rice University itu sesuatu yang bisa dibilang relatif baru di studi Al-Quran. Tepat. Kalau kita bandingkan dengan studi Alkitab, misalnya kritik teks, jadi meneliti naskah kuno untuk melacak sejarahnya, itu sudah jadi tradisi ratusan tahun. Oh iya ya. Tapi untuk Al-Quran, ini area yang baru benar-benar digarap secara intensif. Dan riset kayak gini kan langsung berhadapan sama sebuah gagasan yang populer banget di level awam ya. Gagasan yang mana tuh? Gagasan bahwa teks Al-Quran itu ya turun-temurun dengan sempurna, tanpa ada satu titik atau satu huruf pun yang berubah. Betul sekali. Dan perlu kita garis bawahi ya, ini sebenarnya bukan pandangan para ulama klasik Islam. Oh bukan ya? Bukan, mereka justru sangat sadar akan adanya variasi. Ini lebih ke pandangan populer modern. Nah, risetnya Brubaker ini menguji gagasan populer itu dengan cara paling dasar. Dia lihat langsung ke naskahnya dan nanya, sebenarnya apa sih yang tertulis di sini? Si itu maksudnya gimana? Jadi, dari ribuan contoh yang dia dokumentasikan, Brubaker menemukan beberapa pola. Ada 3 kategori utama yang sebenarnya cukup mudah kita pahami. Apa aja tuh? Yang pertama itu yang paling dasar, kesalahan penulisan awal. Ini semacam typo versi kuno gitu ya. Salah tulis karena mungkin penyalinnya capek atau gimana? Persis, sangat manusiawi. Mungkin dia nulis satu kata 2 kali, atau matanya lompat dari satu baris ke baris lain yang mirip, jadi ada bagian yang kelewat. Oke. Ini murni kesalahan yang nggak disengaja. Dan di banyak manuskrip kita bisa lihat ada yang nyoba nyoret atau ngapus kesalahan ini, terus nulis perbaikannya di pinggir halaman. Masuk akal. Nah, selain typo yang nggak disengaja, pasti ada yang lebih disengaja kan? Mungkin karena bahasanya sendiri berkembang. Tepat sekali. Itu membawa kita ke kategori kedua, perubahan ortografi. Ortografi. Gampangnya, ini pembaruan ejaan. Bahasa Arab, tulisan itu ya sama kayak bahasa lain kan? Berkembang. Cara nulis satu kata di abad ke-7 bisa beda sama standar di abad ke-8 atau 9. Oh, kayak ejaan lama sama EYD di bahasa Indonesia gitu ya? Nah, itu analogi yang pas banget. Jadi, seorang korektor mungkin lihat naskah lama, terus mikir, wah, ejaannya udah kuno nih. Terus dia update tulisannya, biar sesuai standar zaman dia. Tapi maknanya nggak berubah kan? Penting dicatat, ini sama sekali nggak mengubah cara baca atau makna katanya, cuma cara nulisnya aja. Oke, jadi kita punya typo dan update ejaan. Kategori ketiga apa nih? Kayaknya ini lebih rumit. Yang ketiga ini emang lebih dalam. Ini ada kaitannya sama apa yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai qiraat atau ahruf. Perbedaan bacaan ya? Betul, perbedaan bacaan. Sederhananya, kan ada beberapa tradisi lisan pembacaan Al-Quran yang diakui dan diwariskan. Nah, kadang-kadang sebuah manuskrip itu ditulis ngikutin satu tradisi, terus datang korektor dari daerah lain yang tradisinya beda. Tunggu. Kalau korektornya ngubah teks biar sesuai sama riwayat bacaan dia yang beda, itu bukannya tindakan yang berani banget ya? Emang boleh gitu waktu itu? Pertanyaan bagus. Di masa-masa awal, sebelum ada satu edisi standar yang dominan kayak sekarang, sepertinya ini dianggap wajar. Oh gitu? Mungkin si korektor merasa tradisi bacaan dia lebih otoritatif atau lebih umum di wilayahnya, jadi dia sesuaikan naskah itu. Jadi ini bukan perbaikan kesalahan, tapi lebih ke penyenabaman ke tradisi yang beda. Oke. Jadi 3 kategori itu cukup jelas ya.
typo, update ejaan, sama penyesuaian antar tradisi bacaan. Tapi ini dari yang saya baca, Daniel Brubaker bilang harta karunnya itu justru ada di kategori keempat yang misterius. Ini nih yang saya tunggu-tunggu. Apa isinya? Nah, disinilah penelitiannya jadi sangat-sangat menarik. Brubaker menemukan banyak sekali koreksi dan varian yang, nggak cocok sama 3 kategori tadi. Loh, kok bisa? Iya, bukan sekedar salah ketik, bukan pembaruan ejaan, dan yang paling penting, bukan juga perbedaan kiroat yang udah dikenal dan didokumentasikan dalam literatur Islam klasik. Ini varian-varian yang kelihatannya liar atau nggak tercatat. Jadi ini teks-teks yang berbeda dari semua versi yang kita kenal sekarang. Tepat. Dan skala penemuannya ini yang bikin para peneliti lain kaget. Brubaker itu menemukan ribuan contoh loh. Ribuan. Ribuan. Ini nunjukin kalau fenomena ini tuh bukan sesuatu yang aneh atau langka. Justru ini adalah fitur yang sangat umum di manuskrip-manuskrip paling awal. Jauh lebih luas dari yang diperkirakan peneliti-peneliti besar sebelumnya kayak Keith Small atau François Desroches. Oke, itu kan teorinya ya. Tapi saya penasaran, bentuknya tuh kayak gimana sih kalau kita lihat langsung di manuskripnya? Anda punya contoh spesifik yang bisa kita bedah bareng dari kategori keempat yang misterius ini? Tentu, contoh paling terkenal yang sering banget dibahas Daniel Brubaker itu dari satu halaman spesifik di manuskrip Sana'a. Ah, manuskrip Sana'a, yang dari Yaman itu kan? Betul, ini naskah yang luar biasa. Ditemukannya nggak sengaja tahun 1972, waktu lagi renovasi atap Masjid Agung Sana'a, di Yaman. Ada tumpukan perkamen tua yang dikira udah rusak. Ternyata isinya salah satu koleksi manuskrip Al-Quran tertua di dunia. Wow, jadi kayak nemu harta karun di loteng gitu ya. Halaman yang kita bahas ini umurnya berapa kira-kira? Diperkirakan dari abad ke-8, mungkin lebih awal lagi. Artinya, sangat mungkin ditulis dalam 100 tahun pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dekat sekali ya? Dekat sekali. Nah, di satu halaman ini, Brubaker nunjukin sesuatu yang luar biasa, tapi dia bangun argumennya pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Oke, mari kita ikuti alur logikanya. Langkah pertamanya apa? Pertama, dia nunjukin 2 koreksi kecil di halaman itu. Tujuannya simpel, buat ngebuktiin kalau ada lebih dari 1 orang yang ngerjain naskah ini. Oke. Koreksi pertama itu penambahan 1 huruf, yaitu huruf alif. Di pinggir kanan halaman, ada huruf alif kecil yang diselipin di akhir kata kafaru. Artinya mereka kafir, dari surat At-Taubah ayat 74. Oh, ini berarti masuk kategori kedua tadi ya, pembaruan ejaan. Persis. Ini kayak ejaan lama. Dulu, kata kerja bentuk jamak kayak kafaru, itu kadang ditulis tanpa alif di ujung. Seiring waktu, standarnya berubah, dan alif ini jadi wajib. Jadi, si korektor ini cuma, mengupdate tulisannya. Oke, satu bukti ada korektor. Bukti keduanya. Beberapa baris di bawahnya ada penyisipan satu kata utuh. Kata Allah. Kata ini diselipin di antara baris di akhir surat At-Taubah ayat 78. Lagi-lagi, ini nunjukin ada tangan kedua yang meriksa dan nambahin sesuatu yang menurut dia kurang. Tunggu dulu. Jadi ini bukti kuat ya. Ada 2 orang yang megang naskah ini. Si penulis asli sama si editor atau korektor yang datang belakangan. Ini poin yang penting banget kan? Tepat sekali. Keberadaan si korektor ini jadi kunci dari seluruh misterinya. Tepat. Fakta bahwa ada seorang korektor yang aktif, yang matanya jeli, dan mau repot-repot benerin ejaan dan nambahin kata, ini jadi sangat krusial untuk apa yang kita temukan selanjutnya di halaman yang sama. Oke, jadi kalau kita punya seorang korektor yang jelas-jelas teliti dan lagi meriksa halaman ini, apa yang terjadi selanjutnya di halaman yang sama jadi kedengeran aneh banget. Apa penemuan utama Brubaker di sini? Di baris paling bawah halaman itu, Brubaker nemuin sesuatu yang ganjil. Sang penyalin asli ternyata menghilangkan 3 kata. Kalau kita bandingkan sama teks Al-Quran standar yang kita kenal sekarang, standar Kairo, riwayat Hafs. 3 kata hilang? 3 kata, ayatnya itu surat At-Taubah ayat 80. Terjemahan teks standarnya kira-kira bunyinya, sama saja bagi mereka, kamu mohonkan ampunan atau tidak kamu mohonkan ampunan bagi mereka, kendati pun kamu memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Dan di manuskrip Sana'a ini, frasa 70 kali itu? Nggak ada. Lenyap. Dalam bahasa Arabnya, kata-kata sab'in marrotan fa itu hilang sama sekali. Teksnya langsung lompat. Wow, oke. Nah, disinilah peran si korektor tadi jadi penting banget.
Si korektor teliti yang udah nambahin huruf alif dan kata Allah, apa yang dia lakuin pas lihat 3 kata penting ini hilang? Pasti dia tambahin lagi dong. Justru itu teka-tekinya. Dia nggak ngapa-ngapain. Hah? Dia lihat baris itu, dan dia biarin aja persis seperti itu. 3 kata itu tetap hilang. Itu aneh sekali. Kok bisa? Ini kan memunculkan setidaknya 2 kemungkinan besar ya. Coba kita bedah satu-satu. Betul. Kemungkinan pertama, kita sebut aja skenario kesalahan ganda. Bisa jadi, si penyalin asli salah, mungkin matanya lompat pas nyalin, jadi ada kata yang kelewat. Oke. Lalu si korektor yang datang kemudian juga salah. Dia nggak lihat atau nggak sadar ada kata-kata yang hilang. Kemungkinan kesalahan ganda itu kok kedengarannya agak terlalu kebetulan ya. Maksud saya, penyalinnya salah, terus korektor yang udah terbukti teliti itu juga kelewat di titik yang sama persis, seberapa besar kemungkinan ya coba? Tentu saja itu sebuah kebetulan yang cukup besar. Bukan berarti nggak mungkin, tapi ya memang bikin kita bertanya-tanya. Nah, inilah yang membawa kita ke kemungkinan kedua. Yang lebih provokatif. Yang jauh lebih provokatif. Kemungkinan kedua adalah, ini sama sekali bukan kesalahan. Maksudnya? Bisa jadi, baik si penyalin asli maupun si korektor sama-sama percaya bahwa versi yang benar dari ayat itu ya versi yang lebih pendek, tanpa frasa 70 kali. Menurut tradisi teks yang mereka anut, ayatnya memang begitu bunyinya. Wow. Jadi ini bukan teks yang rusak atau salah salin, tapi ini bukti dari sebuah varian teks yang asli. Sebuah edisi yang beda dari semua tradisi yang bertahan sampai sekarang. Itu mengubah segalanya. Dan ceritanya jadi makin dalam kan? Karena Daniel Brubaker nggak berhenti di situ. Kombinasi tema memohonkan ampunan dengan angka spesifik 70 ini ternyata punya gema yang kuat banget di tradisi lain. Tepat. Ini bagian yang mungkin sangat menarik buat Anda yang familiar dengan Alkitab. Brubaker langsung teringat sama sebuah perikop di Injil Matius pasal 18. Matius 18. Kataku, jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali. Dan jawaban Yesus adalah salah satu yang paling terkenal. Betul, Yesus jawab, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Iya. Yang disorot Brubaker di sini adalah penggunaan angka 7 dan 70 sebagai hiperbola, sebagai simbol untuk jumlah yang tak terbatas dalam konteks pengampunan. Oke, jadi ada motif yang sangat mirip. Apa yang Brubaker coba katakan di sini? Apa dia menyeratkan ada jiplakan atau semacamnya? Nah, dia sangat hati-hati untuk tidak melompat ke kesimpulan itu. Ini lebih ke analisis intertekstual. Dia nunjukin kalau motif angka 7 dan 70 ini signifikan banget dan sering muncul di tradisi Yahudi Kristen, baik di Perjanjian Lama maupun Baru, sebagai simbol kelengkapan atau jumlah tak terhingga. Tapi di Al-Quran? Nah, menurut analisisnya, motif ini nggak muncul sesering atau dengan signifikansi teologis yang sama di bagian lain Al-Quran. Jadi, setelah memaparkan semua bukti ini, naskah kuno yang kehilangan kata, korektor yang diam, dan gema dari tradisi lain, apa pertanyaan besar yang diajukan Brubaker? Dia melempar sebuah hipotesis yang sangat provokatif dan, bikin mikir. Pertanyaannya begini, mungkinkah versi yang kita lihat di manuskrip sana, versi yang lebih pendek tanpa frasa 70 kali, sebenarnya adalah bagian dari tradisi teks Al-Quran yang lebih awal. Mungkin lebih original. Dan frasa 70 kali itu Adalah sebuah tambahan yang muncul di kemudian hari dalam tradisi teks yang lain yang akhirnya jadi dominan. Tambahan ini, menurut hipotesisnya, mungkin saja terpengaruh oleh motif pengampunan dan angka 70 yang udah sangat dikenal dan beredar luas di lingkungan budaya Yahudi Kristen pada masa itu. Itu pertanyaan yang, besar sekali. Tapi ini kan masih sebatas hipotesis ya? Tentu saja. Dan Brubaker sendiri yang paling pertama menekankan hal itu. Kita nggak bisa tahu pasti hanya dari satu bukti, ini baru satu manuskrip. Benar. Tapi, dia nambahin. Coba bayangkan deh, kalau suatu hari nanti di belahan dunia lain ditemukan manuskrip kuno kedua yang juga nggak punya frasa 70 kali di ayat yang sama. Wah. Kalau itu terjadi, maka hipotesis ini bakal jadi jauh lebih kuat. Dan gambaran sejarah teks ini akan jadi jauh lebih jelas. Jadi, pada akhirnya ya, satu halaman perkamen dari loteng masjid di Yaman ini membuka jendela ke pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dalam. Ini bukan lagi sekedar soal salah ketik atau ejaan kuno. Betul. Ini tentang bagaimana sebuah teks suci ditransmisikan, dikoreksi, bahkan mungkin diperdebatkan
dan akhirnya distandarisasi selama berabad-abad. Tepat. Temuan seperti ini bukan tentang ngasih jawaban final yang hitam putih. Justru sebaliknya. Ini tentang menyoroti betapa dinamis dan kompleksnya proses sejarah teks itu sendiri. Jauh lebih kompleks daripada narasi sederhana yang sering kita dengar bahwa semuanya lurus dan nggak berubah. Bukti fisiknya menunjukkan ada cerita yang jauh lebih kaya di baliknya. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.